Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Aprilia dengan NIM 210421181, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem hukum dan struktur hukum mata kuliah Sistem Hukum Indonesia, dosen pengampu Bapak Aldrich Rinaldi, SH MHum PhD, pada seksi 083. Topik yang akan saya bahas pada kali ini yang pertama mengenai sistem hukum di dunia, yang kedua sistem hukum yang dianut Indonesia, dan yang ketiga struktur hukum di Indonesia. Pertama, pengertian sistem hukum. Sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang terkait satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola untuk mencapai suatu tujuan. Hukum itu merupakan sebuah sistem, maka di dalam hukum itu sendiri terdapat sistem atau subsistem. Di dalam sistem hukum terdapat bagian-bagian yang masing-masing terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai hubungan khusus atau tatanan. Pembagian sistem hukum menjadi bagian-bagian merupakan ciri dari sistem hukum. Selanjutnya, mengenai ada 6 sistem hukum yang ada di dunia. Yang pertama, sistem hukum Anglo-Saxon atau Common Law. Yang kedua, sistem hukum Eropa kontinental atau Civil Law. Yang ketiga, sistem hukum Islam. Yang keempat, sistem hukum sosialis atau komunis. Yang kelima, sistem hukum campuran atau mixed system. Dan yang keenam yaitu sistem hukum adat. Penjelasan terkait mengenai sistem hukum Anglo-Saxon atau Common Law, yaitu pertama, sistem hukum ini disebut juga dengan sistem hukum Anglo-Amerika. Perkembangannya dilihat mulai berkembang di Inggris pada abad ke-11, selanjutnya berkembang di negara-negara Amerika Utara, beberapa negara Asia dan Australia yang termasuk dalam negara persemakmuran. Selanjutnya mengenai sumber hukum dari sistem hukum Anglo-Saxon ini ialah putusan-putusan hakim atau pengadilan atau judicial decision. Melalui putusan-putusan hakim ini diwujudkan kepastian hukum, terbentuknya prinsip-prinsip dan kaidah hukum menjadi hal yang mengikat hukum. Selanjutnya, sistem ini menganut doktrin preseden yang menyatakan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara harus mendasarkan putusannya pada prinsip hukum yang sudah ada dalam putusan hakim sebelumnya dari perkara yang sejenis atau preseden. Dalam hal ini, tidak ada putusan hakim lain dari perkara atau putusan hakim yang telah ada sebelumnya. Ciri umum sistem hukum dari Anglo-Saxon atau Common Law. Yang pertama, hukum tidak selalu secara khusus dibuat tersusun dalam satu buku undang-undang atau kodifikasi untuk menjamin adanya kepastian hukum. Karena di luar itu terdapat ketentuan lain yang dapat dijadikan sumber hukum dalam penegakan hukum. Yang kedua, hukum tidak secara khusus senantiasa dirumuskan dalam bentuk undang-undang dan dibuat oleh pembuat undang-undang untuk mengatur ketertiban umum dan masyarakat. Selanjutnya, para aparatur penegak hukum dimulai proses penyelidikan ataupun penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pembelaan adalah bukan corong dari undang-undang dalam rangka menciptakan keadilan hukum atau legal justice, karena tujuan hukum bukan hanya keadilan hukum, tetapi juga keadilan masyarakat atau social justice. Selanjutnya, yang kedua mengenai sistem hukum Eropa kontinental atau Civil Law. Dalam perkembangannya, sistem ini berkembang di negara-negara Eropa daratan seperti Jerman, Prancis, Italia, Belanda, termasuk Indonesia juga terkena pengaruh dari sistem ini. Kemudian sumber hukum dari sistem hukum Eropa kontinental ini ialah terdapat pada hukum Romawi atau Corpus Juris Civilis yang kemudian dijadikan dasar dalam kodifikasi hukum di Eropa. Selanjutnya, prinsip utama dari hukum ini bahwa hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Tujuan utama dari sistem ini adalah adanya kepastian hukum. Dan kepastian hukum ini akan terwujud hanya melalui pengaturan kehidupan manusia melalui peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Selanjutnya mengenai ciri-ciri umum sistem hukum Eropa kontinental. Yang pertama, hukum secara khusus senantiasa dirumuskan dalam bentuk undang-undang dan dibuat oleh pembuat undang-undang untuk mengatur ketertiban umum dan masyarakat.
Yang kedua, hukum secara khusus selalu tersusun dalam satu buku undang-undang atau kodifikasi untuk menjamin adanya kepastian hukum. Yang ketiga, para aparatur penegak hukum dimulai proses penyelidikan atau penyidikan, penuntutan, peradilan, termasuk pembelaan adalah corong dari undang-undang dalam rangka menciptakan keadilan hukum atau legal justice. Selanjutnya mengenai sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam adalah sistem hukum yang mendasarkan kepada agama Islam. Di dalam perkembangannya, sistem ini pada awalnya berkembang pada masyarakat Arab, yaitu pada awal keberadaan agama Islam. Selanjutnya, sistem hukum ini berkembang ke negara-negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika sesuai dengan perkembangan agama Islam dan pembentukan negara yang berasaskan agama Islam. Sumber hukum dari sistem hukum Islam ini ialah berasal dari Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Mengenai hukum Islam ini dikerjakan oleh umatnya berdasarkan pada keyakinan atau religiositas bahwa ketaatan pada hukum Islam akan diganjar pahala dan mengingkari hukum Islam dianggap berdosa dalam aneka tingkatan, yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Selanjutnya, yang keempat mengenai sistem hukum sosialis atau yang disebut dengan sistem hukum komunis. Dalam tahap perkembangannya, sistem hukum ini dianut di negara-negara sosialis seperti negara-negara Rusia, Republik Rakyat Cina, Korea Utara, dan Vietnam. Kemudian, sistem ini mendasarkan pada ajaran sosialis atau komunis yang dijiwai oleh ajaran Marxis atau Marxisme sebagaimana diajarkan oleh tokoh-tokohnya seperti Karl Marx, Lenin, Mao Zedong, dan lainnya. Kemudian faktor ekonomi merupakan faktor utama dan menentukan kehidupan bangsa dan negara, sehingga segala sesuatunya harus tunduk pada pemerintahan yang bertugas memimpin proses transformasi dari susunan masyarakat lama ke arah terciptanya masyarakat baru. Selanjutnya mengenai ciri-ciri utama sistem hukum sosialis atau komunis ini, yaitu berdasarkan ideologi komunis atau Founders Communist ideologi yang lebih berorientasi sosialis, di mana sistem ini meletakkan pondasi pada ideologi negara komunis dengan semangat pada minimalisasi hak-hak pribadi atau minimize private rights. Negara menjadi pengatur dan pendistribusi hak-hak dan kewajiban warga negara. Akibatnya sistem kepentingan pribadi melebur dalam kepentingan bersama. Selanjutnya yang kelima, sistem hukum campuran atau mixed system. Sistem hukum campuran oleh karena dalam praktek sistem hukum negara dimaksud memadukan unsur-unsur dari common law system dan civil law system. Baik semula hanya menganut civil law, kemudian berkembangan terinfiltrasi dengan common law, dan ataupun sebaliknya yang terjadi. Dalam sistem Eropa kontinental maupun sistem Anglo-Sakson, pengembangan hukumnya dilakukan melalui parlemen dan lembaga yudisial. Selanjutnya, walaupun sistem hukum Eropa kontinental tidak menerapkan prinsip preseden, namun telah dianut judicial constant atau jurisprudensi tetap di berbagai negara dengan sistem Eropa kontinental. Selanjutnya, bahwa pembagian antara hukum publik dan hukum privat yang tegas dalam sistem hukum Eropa kontinental tidak dapat dipertahankan secara ketat karena dalam perkembangannya juga muncul hukum-hukum dengan karakter campuran. Selanjutnya, percampuran sistem hukum tersebut tidak dapat dielakkan di dalam era globalisasi pada saat ini. Tidak ada satupun masyarakat hukum atau negara yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri kecuali dengan bekerja sama satu dengan yang lain. Tidak ada negara yang memiliki sistem hukum yang otonom, tetapi ada satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi. Keterkaitan antara satu sistem dengan sistem yang lain itulah yang melahirkan sistem campuran. Selanjutnya yang keenam yaitu sistem hukum adat. Sistem ini hanya dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya. Hukum adat adalah semua aturan-aturan atau peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala segi kehidupan orang Indonesia yang pada umumnya tidak tertulis oleh masyarakat yang dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat. Selanjutnya, hukum adat selalu ada di dalam masyarakat yang bersifat dinamis karena hukum adat dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Pola pikir dan paradigma berpikir adat sering masih mengakar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sekalipun ia sudah memasuki kehidupan dan aktivitas yang disebut modern.
Selanjutnya, sistem hukum adat bersumber pada peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Yang kedua, hukum adat bersifat tradisional dan berpangkal dari kehendak nenek moyang. Yang ketiga, sumber tidak tertulis dari hukum adat menyebabkan hukum adat itu bersifat luas dan fleksibel yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Yang keempat, asas utama dari hukum adat adalah kepatutan dan harmoni di dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, menurut F.D. Holleman menyimpulkan adanya 4 sifat umum hukum adat Indonesia yang merupakan satu kesatuan. Yang pertama, sifat religio magis, yaitu mengandung unsur beberapa sifat atau cara berpikir seperti prelogis, animisme, pantangan, ilmu gaib, dan lainnya. Yang kedua, sifat kontan, yaitu bahwa dengan suatu perbuatan nyata, suatu perbuatan simbolis atau dengan suatu perkataan, maka tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga. Yang ketiga, sifat komunal, yaitu kepentingan individu dalam hukum adat selalu diimbangi oleh kepentingan umum. Dan yang keempat, sifat konkret atau visual. Dalam alam berpikir yang tertentu, senantiasa dicoba dan diusahakan supaya hal-hal yang dimaksud, diinginkan, dikehendaki, atau akan dikerjakan diberi wujud sesuatu benda, diberi tanda yang kelihatan. Selanjutnya, ciri-ciri dari hukum adat. Pertama, hukum adat umumnya adalah hukum yang tidak tertulis. Kedua, peraturan-peraturan hukum adat tertuang dalam petuah-petuah yang memuat asas-asas perikehidupan dalam masyarakat. Yang ketiga, asas-asas itu dirumuskan dalam bentuk pepatah, petitih, selokah, cerita-cerita, dan perumpamaan. Yang keempat, kepala adat selalu dimungkinkan ikut campur tangan dalam segala urusan. Kelima, faktor-faktor dari segala kepercayaan atau agama sering tidak dapat dipisahkan karena erat terjalin dengan segi hukum dalam arti yang sempit. Dan yang keenam, ketaatan dalam melaksanakannya lebih disandarkan pada rasa harga diri setiap anggota masyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai sistem hukum yang dianut oleh Indonesia. Sistem hukum di Indonesia dewasa ini adalah sistem hukum yang unik. Sistem hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada. Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional. Selanjutnya, hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum-hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda atau Netherlands Indie. Selanjutnya, menganut juga hukum agama karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara. Selanjutnya, dinamika kehidupan bermasyarakat, berpemerintahan dalam bernegara berjalan terus tanpa dapat dihentikan. Tiap-tiap masyarakat berhak menentukan jalannya yang terbaik sesuai konteks zaman di mana ia hidup, sehingga pula tidak ada jaminan bila pada konteks zaman sekarang, suatu bangsa atau negara termasuk menganut salah satu kategori dari sistem hukum yang disebutkan di atas. Namun, pada konteks zaman yang lain akan datang kemudiannya menganut sistem hukum yang berlainan. Selanjutnya, Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia. Untuk itu, Indonesia memiliki sistem tersendiri dalam berhukum, yaitu sistem hukum Pancasila. Sistem hukum Pancasila dipengaruhi oleh sistem hukum tersebut, sehingga dalam sistem hukum Pancasila ada unsur Eropa kontinental, Anglo-Saxon, hukum Islam, dan hukum adat. Ada konsep hukum yang baik dalam sistem-sistem hukum tersebut dimasukkan ke dalam sistem hukum Pancasila. Jadi, dapat dikatakan bahwa sistem hukum Pancasila bercirikan pada sistem yang religius, sistem yang humanis, dan sistem yang sosialis atau sistem yang sosios.
Selanjutnya mengenai struktur hukum di Indonesia. Struktur hukum atau legal structure merupakan institusionalisasi dari entitas-entitas hukum. Sebagai contoh adalah struktur kekuasaan pengadilan di Indonesia yang terdiri dari pengadilan tingkat 1, pengadilan banding, dan pengadilan tingkat kasasi. Jumlah hakim serta integrated justice system. Selain itu juga dikenal adanya peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan pajak. Struktur hukum memiliki pengaruh yang kuat terhadap warna budaya hukum. Struktur hukum yang tidak mampu menggerakkan sistem hukum akan menciptakan ketidakpatuhan atau disobedience terhadap hukum. Dengan demikian, struktur hukum yang menyalahgunakan hukum akan melahirkan budaya yang menelikung dan menyalahgunakan hukum. Berjalannya struktur hukum sangat bergantung pada pelaksananya, yaitu aparatur penegak hukum. Selanjutnya, menyangkut struktur hukum, kurangnya independensi kelembagaan hukum, akuntabilitas kelembagaan hukum, sumber daya manusia di bidang hukum, sistem peradilan yang tidak transparan yang mengakibatkan hukum belum sepenuhnya memihak pada kebenaran dan keadilan. Karena tiadanya akses masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan. Timbulnya degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya apatisme seiring dengan menurunnya tingkat apresiasi masyarakat, baik kepada substansi hukum maupun kepada struktur hukum yang ada. Di sisi inilah, politik hukum memainkan perannya untuk menciptakan sebuah peraturan perundang-undangan yang mampu menciptakan sistem hukum yang transparan, independen, dan tidak memihak, karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan jembatan antara politik hukum yang ditetapkan dengan pelaksanaan politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan. Berikut daftar pustaka dari referensi acuan presentasi yang telah saya buat. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai sistem hukum dan struktur hukum. Pada video kali ini, apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.